Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah penanganan pasca panen. Ini merupakan materi yang terakhir. Jadi kita akan belajar tentang konsep keseimbangan massa atau disebut juga dengan neraca massa. Sebetulnya kalau di sini judulnya adalah neraca massa dan energi. Ini credited by Dr. Iwan Taruna, Master of Engineering. Cuman hari ini kita akan berbicara tentang neraca massa saja, sementara untuk neraca energi tidak kita ajarkan terlebih dahulu. Baik, di dalam proses pengolahan pangan dan hasil pertanian itu ada beberapa komponen, di mana input yang pertama itu ada bahan baku, kemudian ada input dari energi, dan juga ada sistem kontrol dan manajemen. Kemudian di dalamnya ini merupakan sistemnya adalah sistem unit pengolahan, di mana hasil keluarannya berupa produk dan juga limbah. Nah, ini menghasilkan produk berkualitas tinggi, kemudian menggunakan bahan baku terpilih secara efisien, menggunakan energi dan tenaga kerja secara efisien, dan mereduksi dampak negatif dari proses pengolahan terhadap lingkungan. Nah, kita skip saja untuk skematik diagram untuk spouted bed dryer. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengkaji dan menganalisa aliran bahan, kemudian juga menentukan jumlah bahan dan nilai energi, cuman nilai energi tidak kita bahas. Kemudian ini berguna dalam perumusan, evaluasi, komposisi, akhir, rendemen, dan efisiensi. Nah, konsep kesetimbangan massa, di mana hukum kekekalan massa yaitu zat itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, inflow itu sama dengan outflow ditambahkan dengan akumulasi. Nah, ini disebut dengan neraca massa. Jadi saya ulangi lagi bahwa inflow sama dengan outflow plus akumulasi, ini disebut dengan neraca massa. Jika akumulasinya 0,5 kg per second, jadi inputan masuk dari raw material itu adalah satu detiknya adalah 1 kg, maka outflow itu 0,5 kg dan akumulasinya 0,5 kg. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semuanya seperti ini. Boleh jadi nanti dari 1 kg inflow, outflow-nya bisa 0,75, akumulasinya 0,25. Jadi bergantung. Ya, gitu. Dan jika akumulasinya 0, jika di dalam sistemnya 0, kemudian inputnya adalah 1 kg per second, maka berapa akumulasinya? Berapa outflow-nya? Maka outflow-nya sama dengan 1 kg per second. Nah, ada tipe-tipe sistem. Tapi sebelum ngomongkan ke sistem, saya balik lagi ke sini deh. Untuk yang konsep keseimbangan massanya ini biar paham. Nah, akumulasi 0 itu kondisi steady. Artinya apa? Tidak ada yang tersisa di sini. Tidak ada yang tersisa di akumulasi, semuanya outflow-nya itu menjadi 1. Tetapi jarang ada yang seperti ini. Rata-rata mesin itu biasanya akan ada losses gitu, ada yang tersisa di dalam akumulasi sehingga outflow-nya ini jarang ada yang kemudian sama dengan inflow atau akumulasinya sama dengan 0, itu jarang. Ada gitu ya. Nah, kita lanjut ke sistem. Sistem itu ada 3. Yang pertama ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi kalau sistem terbuka, lihat di sini ada materi, ada energi, dan ini lingkungan, yang kotak warna biru ini merupakan sistem. Yang perlu diperhatikan dalam proses membedakan mana itu sistem terbuka, mana itu sistem tertutup, dan mana sistem terisolasi, itu terlihat dari materi dan energinya. Lihat di sini, sistem dan ini lingkungan. Untuk yang sistem terbuka, dia antara materi dan energi ini bisa keluar masuk. Jadi materi bisa in out, kemudian energi juga in out. Sementara untuk sistem tertutup, energinya saja yang kemudian dia bisa keluar masuk. Sementara materinya atau zatnya dia tidak bisa keluar masuk. Hanya ada di dalam saja. Sementara untuk sistem terisolasi, materi dan energinya tidak bisa keluar masuk. Dia hanya ada di dalam sistem. Nah,
Keseimbangan massa pada sistem tertutup. Kita ngomongkan sistem yang tertutup. Tadi apa sistem tertutup? Di mana materi ya, close. Kalau sistem tertutup apa tadi? Ya, oke. Energinya saja yang bisa keluar masuk, sementara yang materinya tidak bisa. Sistem tertutup, tidak ada perpindahan massa melewati batas sistem. Jadi tidak ada perpindahan massa yang melewati batas sistem. Sehingga apa? Tidak ada perubahan laju aliran massa. Massa tidak bisa keluar, tidak bisa ini ya, tidak ada perubahannya karena memang materinya itu terkungkung. Massa sistemnya konstan. Massa sistemnya konstan. Tidak ada delta, tidak ada perubahan. Keseimbangan pada sistem terbuka. Kalau sistem terbuka tadi apa? Ada perpindahan antara materi dan energi, sehingga terjadi perpindahan massa melewati batas sistem. Jadi ini batas sistemnya, inflow ini bisa melewati, jadi outflow. Sehingga apa? Massa yang masuk dikurangi massa yang keluar merupakan determinasi dari massa di sistem dibagikan dengan derivatif dari waktu. Sehingga ini sama dengan M akumulasi atau massa dari akumulasi. Kalau tadi di awal M inflow sama dengan M akumulasi plus M outflow. Di sini dibalik saja, M inflow min M outflow sama dengan massa dari akumulasi. Kondisi steady state. Kondisi steady state sudah saya jelaskan tadi di mana akumulasinya 0. Sedangkan yang kondisi unsteady state di mana akumulasinya tidak sama dengan 0. Nah, di mana jumlah dan konsentrasi bahan dalam sistem berubah dengan waktu. Jadi perubahannya itu dipengaruhi oleh waktu. Sehingga tadi kan satuannya bisa kilogram per sekon gitu ya. Nah itu. Nah langkah-langkah analisa neraca massa. Yang pertama itu ada kumpulkan seluruh data massa dan komposisinya pada setiap inflow dan outflow. Ya, di sini data-data yang masuk, yang keluar ini harus ditulis, digambarkan. Kemudian digambarkan diagram bloknya, ini sistem yang pertama, ini sistem yang kedua, dan ini sistem secara keseluruhan. Kemudian tuliskan semua data yang tersedia, input, output, ya keluarannya apa. Kemudian pilih basis perhitungan, satuannya. Ingat, satuan ini penting. Angka tidak ada satuan di situ. Ketika angka tidak ada satuan di situ, angka itu tidak akan pernah ada artinya. Ya, jadi satuan itu sangat melekat pada angka. Kemudian tulis persamaan neraca massa berdasarkan basis perhitungan yang terpilih. Persamaannya tadi kita sudah jelaskan di awal, di mana inflow sama dengan akumulasi plus outflow, atau inflow pokoknya plus minus deh ininya. Persamaan ya, persamaan matematik. Baru kemudian diselesaikan perhitungan neraca massanya. Nah, ini contoh. Ada larutan, ada evaporator. Evaporator itu penguap ya. Larutan, misalkan kita bikin sebuah jus jambu misalkan, atau jus jeruk deh, jus jeruk yang sudah jeruk itu kan ada sarinya, kemudian juga ada air gitu ya. Ketika jus jeruk itu kita evaporasi, kita uapkan, maka yang menguap adalah air ya. Kemudian yang selanjutnya yang mengalir menjadi produk itu adalah konsentrat dari jeruk itu tadi, citrus itu tadi ya. Sehingga neraca massa total itu sama dengan inflow sama dengan outflow plus akumulasi. Jika kondisinya steady state, maka akumulasinya 0, sehingga larutan sama dengan air sama plus konsentrasi. Ya. I larutan sama dengan W plus C plus akumulasi. Karena akumulasinya 0, maka I W plus C. Nah, contoh permasalahan pada pengering. Ini kalau di pasca panen biasanya di bed dryer ya. Misalkan untuk pengeringan, kita menjemur gitu ya. Atau pakai mesin pengering, itu kondisinya seperti ini kurang lebih. Ini ada zat padat, ada bahannya dimasukin, kemudian dipanaskan, ada uap air. Uap air ini ada sistem di udara, udaranya ada udara yang kering, kemudian ini karena kena uap air, maka dia menjadi udara yang lembab, dan ini menjadi produk yang kering ya.
Lihat ini W, ini A, kemudian ada D. Jika steady state akumulasi sama dengan 0, maka A, ya, A plus W, ini inputannya sama dengan D plus udara lembab. Ya, karena kondisinya akumulasinya 0, sistemnya 0. Sehingga A plus W sama dengan udara lembab plus D. Subsistem udara, jadi fokus ke udara. Udara inputannya apa? Inputannya A plus uap air sama dengan udara lembab. Sedangkan subsistem zat padat, masukannya apa? Inputannya W sama dengan uap air plus D. Nah ini contoh ya, contoh di dalam persamaannya. Ini contoh nih. 1 kg ampas tahu dengan kadar air 75% basis basah. Ingat sudah saya jelaskan untuk wet basis dan juga ada dry basis. Kalau dikeringkan hingga 80% jumlah air awalnya menguap, tentukan berapa kilogram air yang diuapkan. Kemudian yang kedua, berapa kilogram air ampas tahu yang dikeringkan tersebut. Nah ini jumlah air awal ampas tahu adalah 1 kilogram. Ya, 1 kilogram ampas. Jadi kalau kadar airnya 75% basis basah, maka airnya berapa? 0,75. Ya. Kemudian dikeringkan itu diuapkan hingga 80% jumlah air awalnya menguap. Air awalnya berapa? 0,75 kan? Diuapkan 80%. Sehingga sisa berapa? Sisa 0,6 kg. Ini air yang diuapkan. Air yang tersisa berapa? 0,6 tadi ini, yang ini 0,75 dikurangkan dengan 0,6. Sehingga air yang tersisa di dalam sebuah produk itu berapa? 0,15. Jumlah solid produk, kalau misalkan tadi 1 kilo, 1 kilo itu dikurangi dengan 0,75, jumlah airnya tadi kan 0,75. Bahan itu kan air, produk itu bahan plus air ya, bahan plus air. Jadi kalau tadi 1 kg sementara dia 0,75 airnya, maka yang 0,25-nya apa? Produk, ya produknya 0,25. Produk ini tanpa air maksudnya. Sehingga apa? Kadar air itu kan berat air dibagi dengan berat bahan. Nah, untuk nyari berat air kan biasanya diuapkan dulu tuh di oven. Berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal gitu kan. Jadi air yang menguap itu berapa tadi? 0,15 air yang tersisa. Air yang tersisa di bahan, bukan air yang diuapkan ya. Karena kadar air bahan. Dibagi dengan berat bahan. Berat bahannya adalah air plus bahan setelah dikeringkan. Jadi 0,25 plus 0,15 dikali 100%, sehingga kadar airnya untuk basis basah 37,5%. Ya, dry basis. Nah, neraca massa komponen ya. Prinsipnya di mana sama dengan neraca massa total. Jadi sama. Prinsipnya sama dengan neraca massa. Komponen massa dikaji secara tersendiri, artinya per item gitu. Jika ada sebanyak N komponen bahan dan ada N persamaan, maka dapat dirumuskan satu persamaan untuk neraca massa total dan N-1 persamaan untuk neraca keseimbangan komponen. Jadi kalau misalkan fraksi massa A, massa komponen A dibagi dengan massa total campuran berisi A. Misalkan gini, ada jambu, ada jeruk, ada nanas gitu ya. Ada apa tadi? Jambu, jeruk, nanas gitu ya. Kalau misalkan masing-masing kan jambu punya berat sendiri, nanas punya berat sendiri, jeruk punya berat sendiri. Kalau digabung kan jadi total campuran gitu yang berisi apa namanya? Ya ini berat-berat totalnya. Kalau kita mau berapa fraksi massa dari nanas, maka nanas dibagi dengan jumlah dari ketiga tadi, nanas plus jeruk plus jambu. Nah itu. Jadi kalau ditanya berapa fraksi massa jeruk, ya berarti massa jeruk dibagi dengan massa dari jambu ditambah dengan jumlah massa dari jeruk itu sendiri dan ditambahkan dengan jumlah dari nanas. Nah itu. Jadi contohnya. Nah ini PR. PR ini nanti
kalian kerjakan, kemudian kalian tulis tangan, kemudian setelah kalian tulis tangan, kalian foto, ya. Fotonya ini kalian edit menjadi dua, satu ini lembaran kertas kalian, kemudian di situ kalian tempelin foto kalian, ya, foto kalian. Kemudian nanti kirimkan ke email saya, ya, kirimkan ke email saya, nanti akan saya cek di sini. Kalau misalkan nanti banyak yang nggak bisa, nah kemungkinan ini jadi soal UAS gitu. Aneh ya, kalau nggak bisa kok jadi soal UAS gitu. Biar nanti ini berusaha lagi. Jadi UAS bisa semacam menjadi remedinya gitu. Nah ini contohnya tadi ya. Berapa tadi berarti? Ini berapa jumlah air yang harus diserap oleh bahan ini, kemudian oke. Kemudian basah dikeringkan. Oke. Dan ini juga. Jadi ada 3 nih kayaknya. Sebuah evaporator digunakan untuk meningkatkan konsentrasi jus jambu. Nah ini, jadi ada 3. Yang pertama ini, 1. Berapa jumlah air yang harus diserap. Kemudian yang kedua, bahan pangan dengan kadar air 80% basis basah dikeringkan. Nah itu. Di akhir proses pengeringan, berat bahan pangan menjadi setengah dari oke. Kemudian yang ketiga, sebuah evaporator digunakan untuk meningkatkan konsentrasi jus jambu mengandung 15% solid, kemudian menjadi 55% solid. Jika evaporator tersebut memiliki kapasitas laju penguapan air sebesar 200 kg per jam, tentukan besarnya laju produksi konsentrat jus jambu yang dihasilkan. Oke. Ini enggak. Ini juga tidak. Oke, terima kasih. Yang ini kita skip aja. Ya. Yang ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Yang itu tadi aja. Jadi step-stepnya diperhatikan tadi. Pertama, kalian harus apa saja yang menjadi inputannya dan menjadi outputnya apa. Kemudian sistemnya juga digambarkan biar mudah dalam pengerjaannya. Jadi diketahui apa saja gitu ya. Kemudian digambarkan diagramnya, yang ditanyakan apa, baru kemudian dikerjakan secara sistematis. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih, saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.